Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Adnan dengan nomor induk mahasiswa 25105360733. Saya mahasiswa PPG Guru dalam jabatan tertentu tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan program bidang studi guru bimbingan dan konseling. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tony, apa kabar? Ya, boleh silakan. Ya, Tony hari ini dalam jam istirahat. Ya. Ya, Ibu mendapatkan kabar dari Ibu wali kelasnya ya. Nah, hari ini Tony sedang baik-baik saja kan? Kondisi sehat? Ya. Alhamdulillah ya. Ya, sebelumnya juga Ibu sudah izin ke wali kelas untuk melakukan layanan konseling. Nah, hari ini kita akan melakukan layanan konseling. Mendapatkan berita dari wali kelas Tony bahwa Tony itu di kelas kalau belajar sering merasa tidak percaya diri, betul? Betul. Nah, itu mungkin kepercayaan Tony itu menjadi rendah, pasti ada efek, akibat, dan sebab kan? Nah, nanti kita lakukan layanan konseling. Nah, sebelumnya kontrak melanjutkan layanan konseling, sebelumnya kita berdoa dulu supaya layanan konselingnya berjalan dengan lancar. Silakan, mau Tony yang pipi, mau Ibu yang pipi? Ibu. Baik, sebelum dimulai kita berdoa dulu. Doa selesai, alhamdulillah. Baik, sebelumnya Ibu dapat berita kabar bahwa Tony itu belajar di kelas itu sangat merasa tidak percaya diri. Nah, terus Ibu mendapat kabar juga bahwa Tony itu belajarnya jadi terganggu dan tidak bisa fokus. Nah, betul itu? Betul. Nah, sebelumnya mungkin ada sebab dan akibat atau apa penyebab dari Tony yang mempunyai masalah di dalam diri, kira-kira apa nih? Yang menjadikan tidak percaya diri itu apa? Yang menyebabkan proses belajar Tony itu jadi tidak percaya diri. Nah, dan jadi merasa terganggu dengan semua aktivitasnya. Coba bisa ceritakan ke Ibu? Bisa. Tadi kan kita sudah berdoa. Nah, sekarang Ibu dengan Tony mau melakukan layanan kontrak dulu. Kira-kira sudah siap? Siap. Siap untuk mulai menjalankan konseling ini? Siap. Nah, sebelumnya layanan bimbingan konseling ini ada beberapa azas. Nah, dimulai dari azas kesukarelaan, kerahasiaan. Nah, di sini Tony sudah siap untuk mencurahkan permasalahan Tony secara sukarelawan. Ya. Tidak ada paksaan. Tidak. Tidak ada paksaan dari manapun, tidak. Tidak. Ya. Terus di sini ada azas kerahasiaan. Azas kerahasiaannya yaitu apa segala permasalahan Tony yang diungkapkan ke Ibu, Ibu akan menjaganya. Tidak ada peluang dari kelas ini atau mengetahui yang lain dari permasalahan Tony. Hanya cukup Ibu, ya. Itu maksudnya ke azas kerahasiaan. Nah, oke. Sebelumnya kita layanan kontrak sudah siap? Bersedia? Sampai dengan selesai ya. Tadi kita sudah selesai berdoa, mari sekarang kita mulai. Oke, Ibu tadi kemarin mendapatkan berita dari wali kelas Tony bahwa Tony itu mendapatkan sedikit masalah dalam belajar. Nah, belajarnya Tony itu diperhatikan itu kata wali kelas bahwa Tony itu kelihatan tidak percaya diri dan belajar Tony itu jadi terganggu dan tidak bisa fokus, betul? Betul. Nah, biasanya permasalahan itu ada sebab dan akibat. Nah, sekarang Tony boleh
ceritakan penyebab dan akibatnya itu seperti apa dan yang menyebabkan Tony itu seperti apa, coba boleh ceritakan pada ibu? Jadi gini, pas belajar teh teman-teman teh sering berisi gitu Bu, dan suka main game apa-apa gitu. Terus ibu menyampaikannya, guru-guru menyampaikannya sering terlambat. Terus sering main game apa Bu, pas lagi nyeritain apa gitu tentang belajar, teman-teman selalu tidak mendengarkan Bu. Ya, ibu mengerti. Jadi intinya dalam belajar itu Tony sering bermain gadget ya, game ya, sering bermain game di online gitu. Itu waktu proses apa, sedang dalam belajar atau bagaimana di luar belajar? Senang belajar juga. Nah itu kan tingkah laku yang tidak baik. Harusnya Tony kalau di waktu jam belajar harus fokus belajar, jangan banyak bermain dengan HP. Kalau bisa Tony itu disimpan dulu alat gadgetnya atau handphonenya. Nah sehingga Tony bisa lebih fokus untuk belajar. Nah jadi ibu guru atau wali kelas dalam menerangkan pelajaran Tony bisa lebih fokus ya. Oke. Terus ada permasalahan lain yang menyebabkan Tony tidak percaya diri? Ada Bu. Ada apa coba? Sering bergadang di malam hari Di rumah. Bu. Terus apa lagi? Dan kurang Jadi Tony suka bergadang. Bergadangnya seperti apa coba? main game. Main game lagi di rumah. Jadi banyak waktu terbuang hanya untuk main game. Oke. Apakah selain main game ada bergadang lain dengan teman, mungkin nongkrong atau apa? Ada Bu. Tidak ada, cuma main game aja. Mungkin Tony hobi atau favoritnya main game mungkin ya. Tidak ada interaksi main di luar dengan teman seperti itu, nggak ada. Oke. Nah, karena Tony, permasalahan di sini kepercayaan diri Tony itu menjadi rendah karena Tony itu banyak permasalahan, yaitu dengan banyak bermain game. Nah, sekarang ibu bantu Tony supaya kembali percaya diri Tony dan belajar Tony menjadi baik kembali, tidak terganggu. Nah, sekarang ibu akan menggali pikiran-pikiran Tony yang negatif menjadi ke positif. Nah, di sini Tony nanti dapat mencurahkan atau dengan menulis dari pikiran negatif ke arah positif, ya. Nah, nanti Tony di sini bisa mengikuti alur dari ibu arahan bahwa dari sikap perilaku Tony yang tadinya negatif diarahkan menjadi positif. Nah, nanti di sini Tony mencoba berpikir kita balikan ke arah positif. Nah, coba kira-kira yang tadinya masalah Tony sering main gadget itu masuknya ke arah negatif, coba kita balikan ke arah positif. Kira-kira jadi seperti apa coba? Jadi Yang tadinya saya senang main gadget, nah itu negatif. Coba kita balikan ke arah positif. Coba seperti misalkan seperti apa? Saya tidak senang bermain gadget. Nah, itu ke arah positif. Nah, coba kita balikan seperti itu tingkah laku dan perilaku Tony, ya. Mudah-mudahan Tony bisa berubah, ya. Nah, dengan konseling ini, jadi Tony tidak kecanduan main gadget. Nah, makanya kepercayaan diri Tony bisa kembali dan proses belajar Tony tidak terganggu. Oke? Oke.
sebentar. Sekarang Ibu kasih LKPD tentang nih, boleh diisi nanti di sini kita dari hal negatif permasalahan ini menjadi positif. Boleh nanti diisi sekarang. Oke, nah itu dibaca dulu, ada lembar kerja peserta didik atau LKPD di mana. Nah, boleh diisi nama siswa, namanya Tony sendiri, kelas berapa, nah, tanggal berapa. Boleh. Yang tidak mengerti nanti sama ibu dibantu. Isi dulu nama, kelas, tanggal. Coba apa yang ada kurang mengerti boleh ditanyakan, nanti ibu bantu untuk mengisi LKPD-nya. Yang nomor 1 jadi gimana sih? Coba nomor 1, nah kita nih tadi tentang kepercayaan diri. Nah, bagaimana pemahaman Ananda Tony terhadap konsep percaya diri? Tadi itu kepercayaan diri itu kan istilahnya pemahaman kepada diri sendiri. Nah, bagaimana dengan pemahaman ke dalam sikap kita diri sendiri? Sedangkan permasalahan Tommy itu menjadi tidak percaya diri karena apa? Karena mungkin Tommy kebanyakan main game, jadi proses belajar Tommy terganggu. Nah, jadi tidak percaya diri bergaul dengan teman sekelas yang lainnya. Nah, pemahamannya bagaimana nih tentang kepercayaan diri menurut Tommy? Nah, kita di sini sambil ngisi. Di sini kita melakukan layanan konseling dengan pendekatan person centered. Nah, itu diisi pemahaman menurut bagaimana pemahaman Ananda Tony terhadap konsep percaya diri. Yang nomor 2. Nomor 2, analisis faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi rasa percaya diri. Jelaskan berdasarkan pengalaman Ananda selama ini. Nah, ini Ibu jelaskan. Nah, analisis faktor internal dan faktor eksternal itu yaitu tadi, kalau kepercayaan diri Tony itu secara faktor internal yaitu permasalahan dalam diri sendiri yang diakibatkan kepercayaan diri itu karena dari dalam diri sendiri. Nah, kalau eksternal, faktor eksternal itu kepercayaan diri Tony itu diakibatkan karena dari pengaruh luar, bukan dari dalam diri sendiri. Nah, itu perbedaannya. Coba diisikan. Kalau dari internal itu permasalahan dari diri sendiri, faktor penyebabnya. Kalau faktor penyebab dari luar itu yaitu faktor eksternal dari luar. Nah, penyebabnya bisa kan tadi dikatakan kalau eksternal itu dari teman-teman, nah, yang mengganggu bisa, atau mungkin dari rumah, ada permasalahan dari rumah yang mengganggu sehingga Tony jadi tidak percaya diri. Tidak ada. Berarti di luar lingkungan sekolah. Coba. Jadi itu salah satu faktor penyebab yang mempengaruhi Tony di luar. Oke, lanjut. Kalau faktor internal dari penyebabnya yang dari dalam diri sendiri. Nah, kalau eksternal faktor penyebabnya dari luar yang menyebabkan bahwa Tony itu jadi merasa tidak percaya diri, karena tidak percaya dirinya lebih fokus ke main gadget. Nah, itu yang Tony rasakan saat ini.
belakang coba. Nah, itu diisi. Atau lembar kedua dulu aja nggak apa-apa. Lembar kedua diisi dulu. Nah, di sini ini merupakan angket. Nah, angket rasa percaya diri Tony ini pernyataannya di sini ada alternatif ya pernyataannya. Nah, di sini jawabannya Tony hanya mengisi misalkan di sini ada keterangan 4, nilai angka 4 selalu, nilai angka 3 sering, nilai angka 2 kadang-kadang. Di sini ada keterangan kalau nilai 4 selalu, kalau nilai 3 sering, nilai 2 kadang-kadang, nilai 1 tidak pernah. Nah, coba angket ini diisi, angket rasa kepercayaan diri ini sesuai dengan yang Tony misalkan. Boleh, misalkan ini nomor 1, saya coba dibacakan. Saya berani mengutarakan pendapat di ruang kelas. Nah, kira-kira jawaban untuk Tony itu kira-kira di angka berapa? Nah, boleh ya, yang tidak mengerti boleh ditanyakan ke ibu ya, boleh sesuai kriteria yang dirasakan oleh Tony. 10 ya, nanti kita bahas, kita flashback lagi tentang permasalahan Tony, yaitu rasa kepercayaan diri kurang dan tergabung dengan proses belajarnya karena Tony tidak bisa fokus, kebanyakan bermain gadget dan gangguan hal dari teman lainnya, sehingga wali kelas dalam belajar menyampaikan materi pelajaran Tony tidak bisa. Di sini kita layanan konseling menggunakan dengan pendekatan person centered atau PPC. Ya, nah selesai. Oke, sekarang kita baca ya. Kita baca. Oh, satu lagi ya, satu lembar lagi, boleh diisi lagi KPT-nya. Nah, di sini nomor 1, coba Ananda uraikan hal-hal yang dilakukan untuk membangun rasa percaya diri. Nah, berikan dengan contohnya, perkiraan Ananda Tony ini seperti apa untuk membangun rasa percaya diri. Coba kita balikan dari tadi hal negatif ke arah positif. Coba seperti apa? Berikan dengan contohnya. Misalkan begini, misalkan Tony yang tadinya sering main gadget akan mulai mengurangi. Nah, boleh mengurangi bermain gadget. Tulisnya begini, yang tadinya senang bermain gadget, boleh ditulis. Tadinya senang bermain gadget, itu akan berhenti. Tadinya senang bermain gadget akan berhenti bermain gadget, atau bermain game, boleh bermain handphone, boleh. Contohnya coba kira-kira dengan seperti apa? Contohnya seperti dengan apa? Supaya membangun rasa percaya diri Tony. Tadinya gara-gara banyak bermain gadget, Tony jadi tidak merasa percaya diri dalam hal proses belajar sehingga terpaksa.
upaya apa yang Ananda lakukan untuk bisa mempertahankan rasa percaya diri yang telah dibangun agar selalu tetap memiliki rasa percaya diri dalam setiap kegiatan? Nah, apa coba? Tadi kan sudah bermain gadgetnya dihilangkan tuh. Yang tadinya senang main gadget sekarang mulai berhenti. Nah, sudah arah positif. Nah, sekarang upayanya seperti apa untuk mempertahankan rasa percaya diri ini? Coba boleh diisi agar dibangunnya itu selalu memiliki rasa percaya diri dalam setiap kegiatan belajar, kegiatan di rumah. Karena selama ini kan Tony itu senangnya bermain gadget, kan? Nah, coba diubah ke arah positif dengan seperti apa untuk bisa mempertahankan yang telah dibangun kepercayaan dirinya dalam setiap kegiatan. Nah, satu lagi buat kesimpulan. Nah, buat kesimpulan tentang kepercayaan diri ini menurut Tony yang pahami tentang kepercayaan diri Tony ini. Nah, dari materinya kepercayaan diri ini seperti apa menurut Tony? Boleh bikin kesimpulan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu bahwa kepercayaan diri itu yaitu sesuatu yang timbul dari rasa seorang peserta didik. Ya, boleh buat kesimpulan dari materi kepercayaan diri menurut pemahaman Ananda Tony seperti apa? Sudah, oke, kita buka, kita flashback ya, flashback permasalahan dari yang dialami oleh Tony. Oke, kita baca nomor 1 apa? Sering berizin. Enggak, baca dulu itunya. Bagaimana pemahaman Anda terhadap konsep percaya diri? Nah, jawaban dari Tony apa? Ini bersifat bagaimana? Ya, bisa. Nomor 2. Analisis faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi rasa percaya diri jelaskan berdasarkan pengalaman Anda selama menjawab. Jawaban Ananda Tony apa? Internal sering bergadang di malam hari. Eksternal sering bermain gadget bersama teman-teman. Ya, boleh. Nomor 3. Jabarkan bagaimana ciri-ciri seorang siswa yang memiliki rasa percaya diri. Sering menjawab pertanyaan saat dia lagi mencari. Ya, siap. Yang lagi yang lembangnya. Boleh untuk angket rasa percaya dirinya nanti Ibu bacakan. Nah, Tony jawab angkanya ya dengan kalimat. Nah, nomor 1 di sini saya berani mengutarakan pendapat di ruang kelas. Jawaban Tony apa? Dua apa dua? Kadang-kadang. Oke, ada peningkatan. Nomor 2, saya berani berbicara di depan kelas. 3 apa? Sering. Oh, alhamdulillah dong. Sekarang nomor 3, saya tertarik dengan materi diskusi dan presentasi. 2 tidak pernah. Oh, 2. Oh ya, kadang-kadang. Oke. 4, senang dituntut guru untuk menjelaskan kembali materi yang sudah dipahami. 3 pernah. Oke. Nomor 5, senang apabila mendapatkan materi pelajaran yang menuntut untuk belajar lebih giat dan rajin. 3 apa? Sering. Oke, bagus.
luar jam pelajaran. Betul. Apa jawabannya? 4 selalu. Oke. Bagus, berdiskusi ya dengan 7, berusaha tenang ketika berada di depan kelas. Nah, ini cara positif. 3 sering. Oke, bagus. Siap maju ke depan kelas meskipun tugas mengerjakan soal belum selesai. 2 apa? Kadang-kadang. Oke. 9 merasa orang lain lebih mampu. Apa jawaban dari kamu? Tidak. 3 itu apa? Kadang-kadang. Sering ya? Oke. 10 yakin bisa menjadi juara lomba yang sesuai dengan bakat. Apa jawabannya? 2 itu apa? Kadang-kadang. Oke. Nah, itu salah satu perbaikan dari permasalahan ketidakpercayaan Tony dalam belajar. Ini tadi Ibu yang melihat dari jawaban Tony itu kebanyakan di 4 atau 3, itu sering, selalu, dan selanjutnya kadang-kadang. Nah, tidak ada yang jawaban tidak pernah. Nah, jadi alhamdulillah Tony mulai dari hari ini dan selanjutnya Tony akan berubah. Nah, terus di dalam perubahan ini semoga sikap dan perilaku Tony bisa berubah menjadi hal yang lebih positif, dikurangi dari bermain gadgetnya atau kalau bisa berhenti ya, karena Tony merupakan anak bangsa yang harus belajar tekun di arah yang positif. Nah, tinggalkan yang negatifnya seperti tadi itu bermain gadgetnya. Oke? Nah, alhamdulillah LKPD-nya selesai. Nah, tadi sekarang kita bacakan untuk kesimpulan dari Tony mengenai kepercayaan diri ini apa? Coba buat kesimpulannya yang di bawah. Kesimpulan dari Tony ini mengenai kepercayaan diri apa? Coba bacakan yang kencang. Baik, Bu. Boleh dibacakan? Baik, karena saya lebih baik aja hari ini. Ya, oke, terima kasih. Sekarang boleh ditutup, boleh dikumpulkan ke Ibu. Ya, terima kasih. Boleh tulisnya. Oke, karena konseling kita selesai sebelumnya, Ibu menyimpulkan dulu untuk konseling hari ini ya. Alhamdulillah untuk konseling hari ini dengan permasalahan Tony yang tadi hilangnya rasa kepercayaan diri, karena itu proses belajarnya terganggu karena bermain gadget dan pengaruh dari teman-teman juga. Alhamdulillah Tony sudah berbalik tadi ke posisi Tony akan mengurangi bermain gadgetnya atau berhenti. Terus apalagi Tony itu tadi akan mengurangi bergadangnya ya, tidur lebih ke siang, misalkan biasa tidur jam 12 lebih ke jam 8 atau 9. Oke, nah itu beberapa perubahan yang akan Tony lakukan ya, lebih ke arah positif. Semoga Tony berubah. Nah, kepercayaan diri Tony lebih aktif, lebih diyakini, lebih ke hal yang positif. Nah, siap Tony melaksanakan rencana ini ke arah positif? Siap, bagus, oke. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan mengontrol Tony dalam melaksanakan hal positif ini. Bila selama 2 minggu Tony melaksanakan perencanaan nilai positif ini, Ibu akan beri hadiah. Dan selama Tony melaksanakan perencanaan positif ini dalam mengatasi kepercayaan diri Tony, Ibu akan mengontrol dan memberikan hadiah. Semoga Tony dapat berubah, lebih fokus dalam belajar. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Akhirnya kita selesai melakukan konseling ini.
Ibu ucapkan terima kasih. Kita baca doa dulu, oke? Berdoa mulai. Berdoa selesai, oke? Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Tony. Sama-sama, Bu.